teman-teman semua, selamat datang di Kala Galeri Dongeng dan Cerita Anak. Jangan lupa di subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Dongeng si kancil yang suka berbohong dan tikus yang cerdik. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah hutan yang jauh dari keramaian, hiduplah 2 ekor kancil bersaudara. Mereka adalah Nana dan Nunu. Hai, nama saya Nana dan saya Nono. Mereka berdua sangat berbeda meskipun bersaudara. Nana, sang kakak, dikenal baik hati dan suka menolong. Sedangkan Nono, sang adik, dikenal pemalas dan suka menipu hewan-hewan yang ada di hutan. Pagi itu, Nana berencana pergi ke ladang untuk mencari timun untuk persediaan makanan yang mulai menipis. Nana mengajak Nono untuk ikut dengannya mencari timun bersama. Hai Nono, ayo ikut denganku mencari timun di ladang. Persediaan makananku menipis, bukankah punyamu juga? Ajak Nana. Nono menjawab, Aku tidak ikut Nana. Aku mau istirahat saja di rumah. Persediaan makananku masih banyak. Kamu saja yang pergi ke ladang. tanpa menunggu lama, Nana pergi ke ladang sendirian, sedangkan Nono kembali ke dalam rumah. Tapi, ketika memasuki rumah, Nono melewati depan kamar Nana dan melihat pintu kamar Nana sedang terbuka. Nono mulai penasaran dan ingin melihat isi kamar Nana. Wah, makanan Nana masih banyak. Kenapa dia harus cari lagi ke ladang? Kemudian, Nono berniat mengambil persediaan makanan yang ada di kamar Nana. Aku ambil saja semua makanan Nana. Nanti kalau ditanya, aku bilang saja dicuri si tikus. Kata Nono sambil tersenyum. Dan tanpa berlama-lama, Nono membawa semua persediaan makanan yang ada di kamar Nana tanpa menyisakan sedikit pun. Beberapa jam kemudian, Nana datang dari ladang dengan membawa sedikit mentimun karena ladangnya habis dipanen. Ketika memasuki kamar, Nana terkejut karena melihat persediaan makanannya hilang tak tersisa. Nana langsung mencari Nono untuk menanyakan makanannya yang hilang. Nana juga curiga kalau Nono yang mengambil makanan di kamarnya, karena Nono memang terkenal suka mencuri. Nono, di mana kamu mensembunyikan persediaan makananku? Aku tahu kamu pasti yang mencuri. Ayolah, kamu mengaku, Nono. Ada apa ini, Nana? Kenapa kamu berteriak-teriak? Aku sama sekali tidak tahu persediaan makananmu di mana. Persediaanku masih banyak. Kenapa aku harus mencuri punya saudaraku sendiri? Lalu, siapa lagi yang mengambil kalau bukan kamu, Nono? Aku tadi melihat tikus melewati depan rumah kita dengan membawa karung. Aku rasa dia yang mengambil makananmu, Nana. Nana masih belum percaya kalau tikus yang mengambil makanan di kamarnya. Tapi, Nono dengan kelihayannya menipu, dia berhasil membuat Nana percaya kalau tikus yang mengambil makanan di kamar Nana. Wah, nakal sekali ya Nono. Aku tidak berbohong. Aku melihat sendiri tikus membawa karung lewat depan rumah kita. Lalu, Nana memanggil si tikus. Hei tikus, kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Si tikus yang mendengar dari tempat tinggalnya keluar menghampiri 2 saudara ini. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut sekali dan memanggil namaku? Tanya tikus. Persediaan makananku hilang semua, kata si Nono. Kamu telah mengambilnya. Apakah benar? Bohong itu, Nana. Kepikiran pun aku tidak pernah. Nono telah memfitnahku. Kamu jangan percaya. Jawab tikus. Aku tidak berbohong. Aku melihat sendiri tikus membawa karung lewat depan rumah kita. Kata Nono tidak mau kalah. Tanpa banyak bicara, Nana langsung menghukum tikus untuk menggantikan makanannya yang telah hilang. Nana menyuruh tikus mencarinya di sekitar pohon besar di dekat sungai. Tikus pun bergegas berangkat ke sana. Tapi, Nono sudah pergi dulu ke tempat yang dimaksud Nana untuk memasang jebakan tikus. Wah, Nono berharap
tikus terjepit di dalam jebakan lalu tenggelam ke dalam sungai. Akhirnya, tikus tiba di pohon besar dekat sungai. Tikus mendekat ke pohon besar dengan sangat hati-hati karena takut bertemu dengan ular. Tapi, dari kejauhan, tikus melihat ada jebakan di sekitar pohon itu. Dan dia berpikir pasti inilah Nunu. Dan yakin kalau Nunu ada di sekitar sini. Tikus tidak kehabisan akal. Dia menutup jebakan dengan rumput dan daun-daun yang gugur agar tidak terlihat. Si tikus mengarang cerita dengan bicara lebih keras supaya Nunu mendengarnya. Wah, banyak sekali timun di sini. Timunnya segar dan melimpah. Ini pasti lezat sekali rasanya. Tapi sayang, aku tak bisa membawanya ini sendirian. Aku harus mencari teman untuk membawanya. Hei, apakah ada hewan di sini yang bisa membantuku? Nunu dari kejauhan mendengar timun segar yang melimpah. Dia langsung tergiur dan lari dengan sangat kencang untuk menghampiri tikus. Hei tikus, di mana kau melihat timun segar dan melimpah itu? Biar aku membantumu mengambilnya. Kamu pasti tidak sanggup mengambilnya sendiri. Apalagi di sini banyak sekali ular. Kata Nunu. Itu Nana, di belakang pohon besar itu, di pinggir sungai. Aku melihat banyak sekali timun segar, tapi aku tak bisa mengambil. Tipu tikus. Tanpa banyak bicara, Nunu berjalan menuju tempat yang dimaksud oleh tikus. Dan Nunu lupa kalau ada jebakan yang dibuatnya di sekitar situ. Nunu hanya tergiur dengan kata-kata tikus tentang timun yang segar dan melimpah itu. Tanpa disadari Nunu telah menginjak jebakan yang ia pasang sendiri untuk tikus. Nunu melompat kesakitan karena kakinya terjepit oleh jebakan tersebut. Sampai akhirnya Nunu menceburkan diri ke sungai. Nunu minta bantuan kepada tikus untuk melepaskan jebakannya sambil menangis kesakitan. Tikus mau membantu Nunu asalkan Nunu berjanji dan mengakui kesalahannya untuk berhenti memfitnah dan menjahili hewan-hewan yang ada di hutan. Ternyata Nana dari kejauhan sudah mendengar percakapan Nunu dan tikus. Lalu Nana meminta maaf kepada tikus dan menghukum Nunu untuk mencari makanan selama 30 hari. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari dongeng ini adalah jangan suka berbohong dan menuduh orang lain yang melakukan kesalahan untuk keuntungan diri sendiri. Yang nantinya kita tidak akan dipercaya orang lain. Harus jujur ya untuk selalu menciptakan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dipencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dongeng-dongeng selanjutnya. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Dadah!